Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ivan Sebastian dan kali ini kita akan melanjutkan mengenai IoT, lebih utamanya mengenai Raspberry gitu. Kalau tadi kita udah ngebahas banyak mengenai Arduino, kita sekarang akan membahas mengenai Raspberry. Nah, di Raspberry Pi ini bisa dibilang menjadi single board komputer yang serinya itu paling kecil. Nah, jadi di sini itu adalah Raspberry yang dicoba dikembangkan oleh United Kingdom. Dan kemudian goals-nya itu adalah gimana kita bisa mengedukasi orang-orang, ya semua orang di kalangan umur, mereka bisa mempelajari mengenai programming. Dan bahwa programming itu juga bisa katakan menarik dan juga accessible gitu. Nah, kalau kita ngomongin Raspberry, kenapa kita harus pakai Raspberry atau kenapa alasan kita pakai Raspberry gitu? Yang pertama, dia itu adalah beginner friendly gitu kan. Raspberry ini dia itu didesain benar-benar sedemikian rupa itu benar-benar menarik gitu. Dari sisi setupnya simple, kemudian juga mudah dipahami. Untuk programming language-nya juga menggunakan namanya bahasa Python. Nah, kayak tadi aku bilang, Raspberry ini memang ditujukan untuk semua kalangan umur. Dengan tujuan, ya semua kalangan umur bisa belajar gitu. Yang suka programming, mereka bisa coba belajar programming dari si Raspberry Pi ini gitu. Nah, kemudian Raspberry Pi ini, dia juga boardnya itu menggunakan consumption power yang sangat kecil. Jadi dari sisi energinya juga efisien, konsum minimal power, dan juga efek untuk proyeknya kita malah lebih bagus gitu. Jadi mereka penggunaan energi sangat efisien, tapi proyeknya kita malah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kemudian secara setup tentu saja mudah. Kenapa mudah? Karena penggunaan Raspberry Pi ini bisa dikatakan mudah untuk diinstal juga untuk si user. Jadi user bisa install namanya Raspberry Pi OS, lebih dikenal dengan Raspbian ya, Raspbian, dan mereka menggunakan namanya micro SD card untuk teman-teman proses lebih lanjut lagi mengenai programming dan juga electronic project secara lebih cepat. Jadi bisa dikatakan dari sisi setup-nya aja sudah mudah, apalagi teman-teman nanti pelajari lagi gitu kan, pelajari mengenai codingannya juga pasti juga mudah gitu. Karena memang tujuan dari Raspberry Pi ini yang tadi aku bilang untuk semua kalangan umur, biar terlihat programming itu nggak susah loh, programming itu malah mengasihkan dan menyenangkan. Kemudian adalah versatility-nya gitu. Kalau kita ngomongin dari Raspberry Pi, dia juga versatile karena platform-platform yang digunakan pun bakal menjadi suatu project dan aplikasi yang gede juga. Jadi bukan dikatakan aplikasi-aplikasinya bukan aplikasi-aplikasi biasa, tapi aplikasi yang juga bisa dikatakan aplikasi IoT yang cukup kompleks. Kemudian bisa juga digunakan untuk media centers, untuk gaming consoles, ya kan, atau home automation, untuk robotik, dan masih banyak lagi. Jadi dapat dikatakan Raspberry Pi ini memang offer endless possibility. Jadi ya semua posibilitas yang bisa kita coba kita kerjakan, kita mau otomasikan, kita bisa menggunakan namanya Raspberry Pi. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas nih kenapa harus pakai Raspberry. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai development Raspberry itu seperti apa. Yang pertama itu kita tentuin dulu nih model Raspberry-nya. Karena kita tahu nih Raspberry Pi itu nggak cuma satu model, tapi dia ada banyak model. Nah, teman-teman harus tahu dulu model yang cocok untuk proyeknya kita itu apa. Kebutuhannya, misalkan processing power-nya, memorinya, konektivitasnya, kemudian juga beberapa requirement yang utama sesuai dengan proyeknya kita. Nah, setelah itu baru kita setup nih teman-teman. Setelah kita tentukan modelnya, kita setup gitu kan. Nah, biasanya kalau kita setup Raspberry Pi kan otomatis kita butuh namanya board-nya Raspberry Pi dulu nih. Nah, dapetin board Raspberry Pi itu di mana? Teman-teman bisa coba cek toko-toko online gitu kan. Mereka juga nyediain banyak Raspberry Pi board gitu. Kemudian mereka juga nyediain micro SD-nya dengan tujuan untuk ya operating sistemnya gitu. Lalu ada power supply-nya juga, ada keyboard, ada mouse, ada beberapa display juga, baik itu secara HDMI maupun non HDMI gitu. Nah, kemudian juga kita harus install nih teman-teman. Kita harus install OS-nya si Raspberry itu atau Raspbian ini yang akan kita gunakan nantinya. Nah, tapi bisa sih kita udah sebutnya itu udah bukan Raspbian lagi, tapi lebih ke arah Raspberry Pi OS. Selanjutnya kita connect nih ke sensor kita dan juga actuators kita. Nah, tujuan dari pengonekan ini adalah ya kita mau tahu nih untuk gather si outputnya, karena kan kita menggunakan sensor itu kan untuk collecting data gitu kan, untuk dapetin beberapa data-data yang mau kita proses. Nah, biasanya kita akan menyambungkan mereka, si sensor itu dengan namanya adalah jump wire gitu. Atau heads gitu, hardware attached on top. Tapi memang kebanyakan kita pakai namanya jump wire, bentuknya kayak kabel.
Nah, yang terakhir baru kita masuk ke tahapan code development. Nah, di sini tahapannya kayak kita membuat namanya protokolnya, communication protokolnya gimana. Kemudian kita nanti mau coba kita connecting ke device-nya kita connecting ke cloud services juga. Nah, biasanya sih common protokol yang digunakan, kalau nggak MQTT, HTTP, WebSocket, sama namanya COAP gitu. Nah, kita tinggal pilih nih, kita mau pakai protokol seperti apa gitu. Nah, terakhir, baru juga kita tambahin beberapa libraries yang memang sesuai dengan project kita, dengan protokol communication yang pengen kita kerjakan. Nah, penggunaan libraries ini juga teman-teman nggak perlu khawatir. Teman-teman tinggal buka dokumentasinya Raspberry Pi, mereka sudah lengkap. Mereka punya dokumentasi yang lengkap, teman-teman tinggal pilih nih, kira-kira package mana sih atau libraries mana yang cocok untuk project kita. Oke, sekian untuk materi kali ini mengenai Raspberry Pi. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.